Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Materinya apa? Materinya yaitu mari menjaga kepentingan umum. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang adab di tempat ibadah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang adab di tempat umum. Apa sih tempat umum itu? Tempat umum adalah tempat di mana banyak orang berkumpul dan melakukan aktivitas sehari-hari. Ya. Bagaimana yang kalian lihat, bisa kalian lihat di kitab halaman 29. Ya. Itu ada pengertian tempat umum. Bisa tolong dilihat halaman 29 kitabnya. Tempat umum adalah tempat di mana banyak orang berkumpul dan melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya apa? Contoh tempat umum yaitu madrasah atau dalam bahasa Arabnya yaitu madrasah, ya, pasar, jalan raya, rumah sakit, trotoar, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh tempat umum. Nah, mari kita pelajari satu persatu tentang adab di tempat umum. Nah, contoh yang pertama yaitu madrasah. Madrasah kalau dalam bahasa yaitu madrasah. Madrasah adalah tempat untuk belajar. Dari pengertian ini sudah jelas bahwa yang namanya madrasah yaitu tempat untuk belajar, tempat untuk menimba ilmu. Di madrasah inilah banyak ilmu yang kalian dapatkan, baik itu pelajaran umum maupun pelajaran agama. Ya, apalagi madrasah ya. Madrasah punya ciri khusus yaitu tentang mata pelajaran agama yang jumlahnya diperbanyak. Lebih banyak daripada di tempat yang lain. Maksudnya apa? Di sekolah umum, bukan madrasah. Itu adalah ciri madrasah, yaitu jumlah mata pelajaran lebih banyak dibandingkan dengan yang SD yang lain. Ya, kalau di tempat SD pelajaran agamanya dalam satu minggu cuma 2. Tapi kalau di madrasah ada bermacam-macam. Ada fikih, SKI, akidah, Buddhis, bahasa Arab, dan lain-lain. Itu adalah pengertian madrasah. Nah, di tempat madrasah inilah kita menimba ilmu dari bapak dan ibu guru. Nah, karena yang menimba ilmu atau yang mempelajari ilmu ini banyak, maka tentunya ada aturan-aturan yang harus kalian perhatikan. Nah, adab di madrasah. Ketika kalian berada di madrasah atau sekolahan atau tempat pondok pesantren, tentunya kalian harus mematuhi adab yang terdapat di madrasah tersebut. Adab atau etika di madrasah, di situ tercantum ada 5. Yang pertama, tidak membuat keributan atau kegaduhan. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya
pada waktu kalian belajar tidak ribut sendiri, tidak berkelahi, mengganggu teman yang lain, ya, tidak memperhatikan guru, bermain sendiri, itu namanya membuat keributan atau kegaduhan. Nah, ini juga tidak boleh. Kenapa? Kasihan teman kalian yang benar-benar menuntut ilmu, tidak bisa konsentrasi. Makanya kalian kalau di dalam kelas, ya, perhatikan apa yang disampaikan Bapak dan Ibu guru. Yang kedua, etika atau adab ketika berada di madrasah, tidak mengganggu atau berbuat jahil kepada temannya. Contohnya apa? Enak-enak belajar, pensilnya disembunyikan, bukunya disembunyikan, atau mengganggu, menggoda. Nah, ini tidak boleh, ya. Kasihan teman kalian itu, ya. Jadi kalian tidak boleh mengganggu teman kalian, ya. Yang ketiga, memberi salam dan bersikap sopan terhadap guru. Nah, umpamanya kalau ada guru yang menerangkan, kalian dengarkan, itu sama dengan menghormati, ya. Dengarkan, perhatikan. Kalaupun ada yang perlu dipertanyakan, nah ini kalau mau bertanya silakan bertanya, tapi yang sopan, ya. Jangan terlalu keras, sekiranya cukup terdengar. Nah, itulah suara yang harus kita perhatikan. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini sudah biasa kalian lakukan sebelum pelajaran dimulai, yaitu tepatnya pada jam pertama. Kalian pasti pakai berdoa, membaca surat-surat pendek. Nah, itu tujuannya apa? Supaya ilmunya bermanfaat. Setelah selesai belajar, nah kalau mau pulang juga harus berdoa juga. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, mentaati semua tata tertib yang ada di madrasah atau sekolahan. Tata tertib yang ada di sekolahan atau yang ada di madrasah harus kita patuhi. Ya, itu adalah adab atau etika ketika kita berada di madrasah. Kita melanjutkan ke materi yang lain, yaitu contoh jalan. Nah, ini juga masih contoh tempat umum. Jalan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan. Nah, di jalan itu ada tempat khusus untuk jalan kaki, ada yang khusus untuk jalan kendaraan bermotor. Contoh, trotoar itu tempatnya untuk pejalan kaki. Jalan raya untuk kendaraan bermotor. Makanya kita harus memperhatikan apa yang harus kita perhatikan kalau kita pada waktu sedang jalan kaki. Apa yang harus kita perhatikan pada waktu kita berkendaraan. Yang pertama, pada waktu kita jalan kaki, kalian harus perhatikan ini. Berjalan pada arah ke sebelah kiri. Apabila, ini ya, tolong diperhatikan, apabila di tepi jalan ada trotoarnya, maka kalian harus berjalan pada trotoar yang disediakan itu tadi. Ya, enak. Kalau sudah di trotoar, insya Allah aman. Yang kedua, berjalan tidak boleh terlalu cepat dan juga tidak boleh terlalu lambat. Lari tidak boleh, ya. Apalagi jalan cepat juga tidak boleh. Terlalu lambat pun tidak boleh, biasa saja, santai, ya. Itu maksudnya jalannya biasa saja, santai, tidak terlalu lambat, ya, tidak terlalu cepat. Yang ketiga, tidak boleh bersendal gurau atau bermain-main di jalan.
Nah, maksudnya apa? Tidak oleh guyonan, tidak oleh bermain di jalan. Kadang-kadang ada, pernah saya lihat itu di tengah jalan raya sambil main bola. Itu sama saja mengganggu orang yang sedang berkendara, ya. Apalagi di jalan raya sering, ya, saya lihat seperti itu, bermain bola di tengah jalan raya. Itu tidak boleh. Yang keempat, pandangan tidak boleh ke sana kemari kecuali bila sangat diperlukan. Maksudnya apa? Kalau kita sedang jalan, tidak boleh tola-toleh. Kalaupun ada keperluan, baru itu yang harus kita perhatikan, dipanggil atau ada keperluan yang lain. Nah, itu baru boleh menoleh ke sana kemari. Arah suaranya sebelah mana? Nah, harus kita perhatikan. Yang selanjutnya, tidak berjalan dengan satu sandal atau satu sepatu. Jadi sudah jelas ya, tidak mungkin kalian pakai satu sandal saja, tidak mungkin. Pasti sepasang, ya. Itu yang sudah kalian perhatikan. Yang terakhir, apabila ingin menyeberang jalan, lewatlah pada zebra cross. Nah, itu seperti gambar yang ada di bawah ini, itu adalah zebra cross, tempat untuk nyebrang, ya. Pak, bagaimana Pak kalau tidak ada zebra cross? Lihat kanan, lihat kiri. Kalau sudah tidak ada kendaraan, silakan kalian jalan. Itu kalau tidak ada zebra crossnya, ya. Mau nyebrang, tapi kok tidak ada zebra crossnya. Nah, toleh kanan, toleh kiri. Kalau sudah tidak ada kendaraan, silahkan kalian jalan. Itu adalah adab atau etika pada waktu kalian sedang ada di jalan. Yang selanjutnya yaitu adab ketika kalian di pasar. Apa sih pasar itu? Yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Arti pasar yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Dari pengertian ini sudah jelas bahwa yang namanya pasar itu pasti ada penjual, pasti ada pembeli. Itu adalah adab ketika kalian di pasar. Nah, bagaimana adabnya pada waktu kalian di pasar? Tentunya ada adab-adab atau etika yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, ketika kalian mau masuk ke dalam pasar, berdoalah. Ya, doa masuk pasar. Ada Pak? Ada. Silakan bisa dilihat di halaman 32. Nah, di halaman 32 itu ada doa masuk ke pasar. Bunyinya bagaimana? Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, ya. Wa huwa hayyul la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, artinya apa Pak? Nah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah wahda yang satu. La syarikalah, tidak ada sekutu lahu baginya. Lahul mulku, yang mempunyai kerajaan. Walahul hamdu, yang memiliki puji-pujian. Yuhyi, yang menghidupkan. Wa yumit, yang mematikan. Wahuwa, dan dia, maksudnya dia Allah, hayyun, yang hidup. La yamut, tidak mati. Biyadil khair, dengan tangannya, dengan kekuasaan yang baik, ya. Wa huwa, dan dia Allah, ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Itu adalah arti dari doa masuk
pasar. Adab atau etika yang kedua, yaitu bertutur kata yang sopan. Nah, maksudnya apa? Tidak boleh teriak-teriak. Nah, karena di pasar itu banyak orang. Kalau kalian pun mau beli, perlu berkata yang sopan. Ya, itu adalah adab ketika kalian di pasar. Tidak boleh berteriak-teriak, yang sopan. Kalau berkata yang jujur, baik pedagang maupun pembeli. Contoh pedagang, ya. Pedagang itu harus jujur di dalam menjual barang dagangannya. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Harus jujur, terus terang apa adanya. Misalkan ada barang yang jelek, dibilang jelek. Tidak boleh mengurangi timbangan. Itu adalah adab yang harus dimiliki oleh pedagang. Pembeli pun harus mempunyai adab, membayar ya sesuai ketentuan, sesuai kesepakatan. Misalkan harganya 10.000, ya kita bayar 10.000, sudah menjadi kesepakatan. Yang keempat yaitu bersikap sabar ketika di dalam pasar. Harus sabar, baik itu pembeli maupun penjual, harus sabar. Tidak boleh seperti gini, datang akhir minta duluan. Harus sabar karena di pasar itu banyak pembeli. Pedagang pun juga harus sabar. Tidak boleh sabar, antri, tidak boleh, harus bersabar. Baik pedagang maupun pembeli harus berlaku sabar, harus bersikap sabar. Yang terakhir, tempat umum yaitu rumah sakit. Rumah sakit yaitu tempat di mana orang sakit mencari dan menerima pelayanan kesehatan. Itu adalah arti dari rumah sakit. Nah, di rumah sakit ini tentunya ada adab-adab yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, menjaga ketenangan. Ya, tidak boleh rame-rame. Supaya apa? Supaya yang sakit ini tidak terganggu. Kalau rame-rame nanti mengganggu yang sakit. Boleh menjenguk, boleh, tapi tidak boleh rame-rame. Yang kedua, menjaga kebersihan. Nah, habis makan, buanglah di tempat sampah. Yang ketiga, tidak boleh bersenda gurau atau bermain-main. Maksudnya apa? Tidak oleh guyonan. Nah, sebabnya apa? Sebabnya nanti mengganggu. Yang terakhir, jika ingin membesuk itu apa sih? Menjenguk pasien. Hendaknya sesuai jam besuk. Tidak boleh menjenguk pasien jam 10 malam. Di situ ada aturannya. Sampai jam berapa datang ke rumah sakit itu. Nah, itulah adab-adab yang harus kalian perhatikan ketika berada di tempat umum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah akan saya sambung di waktu-waktu yang akan datang. Dan akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.